Baik, malam ini kita akan mendengarkan mantan pedagang gorengan yang berincome 50 juta per bulannya dan sudah melunasi hutang 350 juta. Ya, beliau adalah seorang platinum agency dari Bekasi dan merupakan mantan penjual gorengan. Ya, silakan. Nah, merupakan seorang mantan pada penjual gorengan yang sudah berpuluh tahun dagang gorengan, tetapi tidak bisa merubah taraf ekonomi secara signifikan. Pernah terjebak investasi bodong hingga meninggalkan luka di dada. Ya, hutang bank kurang lebih 350 juta. Dan di saat yang demikian beliau akhirnya mengambil Networks. Ya, Bapak Ibu, sekarang banyak juga investasi di luar sana, jangan sampai Bapak Ibu tergoda, ya, perlu untuk dicermati legalitasnya, kemudian perusahaannya, kinerjanya seperti apa, supaya Bapak Ibu jangan sampai tertipu dan nangis bombay di kemudian hari. Baik, kita langsung saja mendengarkan kisah sukses dari seorang platinum agency, Pak Abdul Rauf dari Bekasi. Selamat malam, Pak Rauf. Selamat malam, Pak Rauf. Selamat malam, Bu. Ya, baik. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ini baru datang nih dari Cibubur tadi. Baru datang dari mana, Pak? Cibubur. Oh, oke. Jadi Bapak sekarang aktivitasnya sudah mantan penjual gorengan ya, Pak, ya. Kalau mungkin kalau bernostalgia sebelum join di 3i Networks, kalau suasana kondisi sore hari, apalagi dengan kondisi hujan, tentunya gorengannya laris manis pastinya, Pak, ya. Iya, ada dua sisi ketika musim hujan datang itu, laris manisnya bukan dibeli orang, tetapi dibagi-bagikan kepada tetangga. Karena tidak laku, kan nggak ada orang yang datang belanja kalau musim hujan. Oh, biasanya kalau hujan kan termasuk saya, kalau hujan tuh waduh kayaknya enaknya makan anget-anget, gorengan gitu. Itu bagi pedagang gorengan yang jualnya di bawah, seperti di depan Indomaret, di depan mal-mal. Kalau saya kan di pinggir jalan. Jualannya di pinggir jalan. Ya, Pak, mungkin kita sedikit bernostalgia ya, Pak, ya, ceritakan bagaimana perjuangan Bapak sebelum mengenal 3i Networks, ya, dengan berjualan gorengan, suka dukanya seperti apa, dan bagaimana berjuang dengan kehidupan itu hingga akhirnya bertemu dengan sebuah peluang yang dalam waktu singkat 1-5 tahun sudah bisa mengubah kehidupan Bapak secara signifikan. Silakan, Pak. Baik, Mitra 3i dimanapun berada, perkenalkan nama saya Abdul Rauf Amirullah. Ini adalah Zoom yang keempat yang diamanahkan ke saya. Kalau kita berbicara duka, suka dan duka, dulu itu dukanya banyak benar, terutama tentang penolakan-penolakan yang saya dapatkan dari teman-teman seprofesi. Karena biar bagaimanapun saat saya memulai, saya tidak bisa berpikir panjang siapa yang akan saya ajak. Ya tentu saja saya memulai dari teman terdekat. 4 bulan saya jalankan bisnis ini, dan alhamdulillah dalam 4 bulan itu saya tidak bisa closing 1 orang pun. Ya mungkin ini bisa dimaklumi karena ya saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya sebatas pedagang kecil yang tentu saja dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan bahkan di lingkungan kerja saya, di lingkungan rumah saya termasuk orang yang mungkin saat itu sangat dianggap rendah. Kenapa? Karena pernah suatu ketika saya mengalami persis di samping rumah saya ada musola. Itu akan dibangun musola itu, dan pengurus RT dan panitia pembangunan musola itu datang ke setiap rumah, dan satu-satunya rumah yang dia tidak kunjungi adalah rumah saya. Saya berpendapat, saya dianggap sangat tidak berkompeten untuk memberikan sumbangan. Tapi saya biarkan saja. Nah, awal 2014 saya kedatangan tamu luar biasa. Saya anggap beliau adalah malaikat penyelamat hidup saya. Beliau teman lama saya, yang dulu juga kita berjuang di kapal lain, jatuh bangun di sana-sini,
Tetapi saya tetap percaya sama beliau. Kenapa? Karena ketika beliau menjalankan sebuah bisnis, dia tidak akan pernah berhenti sebelum bisnis itu berhenti. Jadi dia tidak akan pernah lari sebelum bisnis itu berhenti. Nah, beliau datang ke rumah, menawarkan sebuah konsep. Waktu itu beliau mengatakan, Pak Rauf kan sudah usia 49 tahun. Dan kebetulan sekali saat itu saya punya anak usianya baru 2 tahun. Bu. Nah, saya berpikir ketika Pak Sarno menawarkan konsep tabungan yang tidak bisa diambil, nah saya berpikir ini mungkin bisa saya ambil. Karena selama ini terus terang saja, saya jualan gorengan itu tidak bisa menabung. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran saya, ketika saya banyak duit, dagangan saya laris, saya akan membeli menyetok produk, terutama minyak goreng dan terigu. Karena takutnya besok harganya naik. Nah, saat Pak Sarno menceritakan bisnis ini, saya tidak terlalu tertarik dengan bisnisnya. Saya hanya tertarik, saya ingin punya tabungan. Saya melakukannya, kemudian beberapa bulan setelah saya masuk menjadi member 3i, Pak Sarno datang lagi ke rumah dan bercerita bahwa beliau sudah memiliki bonus waktu itu kurang lebih 3 bulan itu beliau masuk Brown Agency. Dia memperlihatkan bonusnya kepada saya kurang lebih hampir 6 juta. Saya mengatakan ya bagus juga sih, cuman saya tidak mungkin mengambil suatu keputusan berhenti secara tiba-tiba dalam bisnis saya. Kenapa? Karena saya memiliki kewajiban untuk setiap hari harus punya duit. Untuk apa? Kelangsungan hidup istri dan anak saya. Nah, ketika 5 bulan kemudian Pak Sarno kembali lagi datang ke saya dengan membawa statement bonus, sudah angkanya sudah di atas 15 juta rupiah, saya mulai kaget. Saya mulai tergoda dan saya mulai pingin cari tahu. Akhirnya saya dibawa ke kantor, bla bla bla, diperkenalkan. Oke Pak, sekarang saya ingin belajar sama Bapak, ajarkan saya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan bonus seperti Bapak, supaya saya bisa terbebas dari kewajiban saya untuk dagang. Diajarkanlah saya marketing plan-nya, paham, dan saya mencoba bercerita kepada teman-teman terdekat. Di situ ada pedagang somai, ada pedagang teh botol, ada pedagang ketoprak, dan pedagang-pedagang kecil yang lain yang kurang lebih jumlahnya hampir 10 orang. Saya ceritakan semua konsep ini kepada mereka, dan hasilnya nihil. Tidak ada yang percaya sama saya. Kenapa? Karena ya saya bukan siapa-siapa. Saya pedagang gorengan, pedagang yang dagang di pinggir jalan, tiba-tiba bercerita sebuah bisnis yang nantinya akan mendapatkan penghasilan seperti Pak Sarno, mereka sama sekali nggak bergeming. Jadi saya mencoba merangkul teman-teman saya yang lain, yang dulu saya mungkin berada di kapal lain, saya mencoba merangkul mereka, sama hasilnya sama. Mereka tidak percaya dan mereka tidak ingin berjuang bersama saya. Dan mulailah saya berpikir bahwa kalau begini saya harus ngapain nih, saya harus mencari orang yang saya tidak kenal. Jadi mulai hari itu saya putuskan untuk 100% berjuang. Saya katakan kepada istri saya akan berhenti jualan, dan saat itu pula istri saya raut wajahnya berubah. Yang tadinya senyum, mendengar saya tidak mau lagi jualan, saya ingin 100% fokus di sini. Nah mulai saat itulah terjadi perang dingin di lingkungan keluarga saya. Saya kadang pulang malam, tidak dibukain pintu, itu sudah saya alami. Bahkan saya sering nginep di tempat mitra-mitra saya, karena saya yakin kalau saya pulang pasti ribut. Karena istri di rumah kalau kita berangkat nyari duit, pulangnya kan ditagih, katanya nyari duit, duitnya mana? Saya bilang saya lagi berjuang, dan saya minta waktu kepada istri saya kurang lebih 3 bulan waktu itu. Tapi alhamdulillah 3 bulan itu saya tidak berhasil, tapi tidak menyurutkan niat saya untuk segera sukses di sini. Kenapa? Saya ngelihat profil Pak Sarno. Beliau mampu. Saya punya pikiran yang sangat sederhana. Kalau Pak Sarno bisa, saya harus bisa. Sarno bisa, saya harus bisa. Nah itu yang membuat saya kuat dan saya melakukannya. Nah saat itu 2014 kan kesulitannya luar biasa, Bu. Tidak seperti sekarang. Anak-anak atau teman-teman yang join hari ini, kalau tidak kecepatannya tinggi, itu berarti ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Kenapa? Kami di saat memulai, itu kendalanya sangat banyak. Banyak sekali. Bukan hanya dari lingkungan keluarga, tetangga, ada yang mencibir, ada yang bisikin kepada istri saya, hati-hati tuh, suami kamu sudah kayaknya udah mulai lain tuh katanya. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, tapi nggak ada hasil. Sementara pekerjaan yang nyata, yang real setiap hari dilakukan itu menghasilkan uang, ditinggalkan begitu aja.
jangan-jangan suamimu terlibat bla 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 bla, seperti itu. Nah, akhirnya memang tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena yang namanya orang rumah, dia hanya butuh penghasilan saat itu. Nah, Pak Sarno terus mensupport saya, bahkan saya sempat tidak bayar premi 4 bulan. Saya sudah setengah putus asa saat itu. Kenapa? Saya kok nggak ada orang yang join gitu loh, nggak ada orang yang percaya dengan omongan saya. Padahal latar belakang saya juga, saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh terhadap orang-orang lain. Tetapi ya mereka tahu saya memang pernah bermain di bisnis network marketing yang lain. Nah, di bulan keempat barulah saya dipertemukan oleh satu orang. Dipertemukan oleh satu orang, dan itu tidak saya kenal. Saya kenalnya lewat Facebook. Saya berkenalan lewat Facebook, kemudian saya mencoba silaturahim ke rumahnya dia. Nah, waktu saya datang pertama ke rumahnya dia, ternyata dia juga hampir sama dengan saya, alias posisinya nganggur. Saya ceritakan bisnisnya. Apa kata beliau? Pak Rauf salah datang ke rumah saya. Saya lagi nganggur, diajak nabung. Apa yang mau saya tabungkan? Boro-boro nabung. Itu alasan klasik orang yang diajak pertama. Terus saya bilang, tapi nabungnya bisa gratis loh Pak. Mendengar kata gratis itu yang tadinya raut mukanya 5 watt, dia berubah menjadi 1000 watt. Yang benar Pak Rauf, ini bisa menghasilkan uang. Iya Pak. Caranya gimana? Kenalkan 5 orang kepada saya. Saya akan bercerita kepada mereka. Dan Bapak identifikasi saya habis-habisan. Meskipun waktu itu penghasilan saya masih sekecil apapun, tapi tolong identifikasi saya. Akhirnya dia kumpulkan orang, saya datang presentasi. Nah, dari situlah mulai terjadi perkembangan member 3i saya. Saya memang tidak cepat untuk meraih posisi, lama karena kendalanya sangat banyak. Ya, kalau saya boleh bercerita, dukanya itu sangat banyak sekali. Dulu waktu saya posisinya belum apa-apa, saya sering tidak tidur di rumah. Saya tidurnya di balai-balai. Saya tidak berani mengetok pintu rumah. Kenapa? Karena kalau saya dibukain pintu dan tidak bawa uang, hasil kerja seperti dulu, saya jual gorengan, pulang jualan kan dapat uang. Sementara prospek kesana kemari sampai malam nggak dapat duit. Besoknya mau berangkat malah minta duit. Saya melalui kepahitan itu sampai akhirnya saya sering sekali silent, tidak berbicara dengan pasangan hidup saya. Saya berangkat subuh-subuh sebelum dia tidur, saya datangnya malam-malam sebelum dia bangun. Nah, itu yang saya lakukan kurang lebih ada 1 tahun. Dan beban. Halo Pak Rauf. Halo Pak Rauf. Ya, baik. Ini kita sedikit terputus, mungkin masalah koneksinya Pak Raufnya terputus. Sehingga Bapak Ibu kita akan sambil menunggu beliau untuk bisa terkoneksi kembali. Saat ini kita melihat ya dari testimoninya beliau dengan perjuangan yang benar-benar susah payah ya. Belum tidak hanya menghadapi penolakan demi penolakan, ketidakpercayaan orang, keraguan orang, tapi juga harus berhadapan dengan sang istri ya, yang kadang-kadang menguncinya di luar. Tapi saat ini pasti saya percaya banget bahwa keluarga Pak Rauf sudah tersenyum bahagia, nggak pakai kunci-kunci lagi, karena setiap bulan, bahkan kemarin baru ditransferin bonus ya cair dari CAR. Tentunya semuanya bahagia ya, dengan sebuah perjuangan yang begitu hebatnya, membuktikan bahwa beliau bisa menunjukkan kepada keluarga dan orang-orang yang menolaknya untuk berhasil. Nah, bagaimana kita melihat juga Bapak Ibu yang saat ini sedang nonton ya, dan saya menerima informasi dari Papua, ada seorang leader besar juga yang sering tampil di Zoom, saat ini sedang nonton bareng tim yang ada di Papua. Boleh dibantu bukakan Pak Sandy? Dahsyat. Semangat pagi Pak Apin. Silakan Pak Apin dinyalakan audionya dulu. Tombol audionya silakan, mic-nya dinyalakan Pak Apin.
Maksudnya Bu, selamat malam. Ya, baik. Pak Apin sekarang posisinya sedang di mana, Pak? Saya di Jayapura, Bu. Jayapura. Baik. Iya, Papua. Dan bersama dengan tim nonton barengnya. Betul, bersama dengan tim. Kita manfaatkan ini, Bu. Nah, Ya, halo. luar biasa, luar biasa. Natalin, baru join. Sudah 3,4 juta leader agensi. Ini hebat. Nah, ini ada Pak Henry. Terus ada Bapak lagi. Nah, tadi ada beberapa yang pulang. Ini suaminya Ibu Natalin. Pak Baik, Jiko. baik Pak Apin, bagaimana dengan perkembangan tim yang ada di Papua? Apakah mereka memang terbantu dengan program ini dan mereka tanggapan mereka tentang 3i Network seperti apa, Pak? Ya, memang karena kita kan jarak jauh ya, jadi memang ini sangat membantu ya, program Green Network itu sangat membantu banyak orang sebenarnya. Terutama buat mitra-mitra kita yang di Jayapura ini, betul Bu Natalin ya? Iya. Yang penting harus sering-sering nonton ya. Nah, jadi sangat membantu Bu. Nah, baik Pak. Nah, bagaimana dengan mitra-mitra perkembangannya? Apakah dengan Zoom ini bisa membantu mereka untuk bisa berkembang dan juga bisa mendapatkan spirit sukses dari leader-leader yang berbagi testimoni di Zoom ini juga, Pak? Ya sangat menginspirasi ya. Seperti tadi Pak Rauf ya, awal memulainya kan begitu perjuangan kan untuk mengambil keputusan memulai itu butuh proses 4 bulan tidak ada closing kan. Nah itu sangat menguatkan mereka. Kenapa? Banyak ya kan mereka sudah dapat saja masih kurang semangat. Nah saya bilang contoh Pak Rauf 4 bulan aja belum dapat masih semangat. Yang penting jangan pernah menyerah. Nah, Ya, dengan ini isinya membantu sekali. Kita bisa dapat informasi yang baik dan kadang-kadang ya maaf Pak Apin, suaranya agak putus-putus, Pak. handsetnya nggak ada Bu, handsetnya Oh, ditahan. oke. Ya udah. Oke, Pak. Nah, bagaimana kan Bapak ini seorang platinum ya, tapi masih keliling membantu tim yang ada di luar kota, bahkan yang ada di Papua. Nah, apa sih Pak yang jadi tips sukses ya di 3i Networks ini juga dari tips sukses dari seorang platinum ya, rahasianya apa nih Pak? Ya, karena kita mempunyai sebuah dream, ya kan? Nah, saya mempunyai sebuah dream, juga ingin mencapai crown agency. Crown agency ya setidaknya saya bisa untuk mendapatkan financial freedom. Nah, karena saya mempunyai satu tujuan, Mas, makanya saya berjuang. Nah, banyak orang tidak mau berjuang, mungkin karena tujuannya kurang kuat. Ya, intinya karena kita memiliki satu tujuan untuk siapa kita bekerja, untuk keluarga kita. Kalau kita sukses, siapa bisa bantu kita? Tidak ada. Makanya kita harus sukses. Pastikan kita sukses keluarga kita supaya kita bisa membantu keluarga kita. Nah itu aja Bu. Ya. Yang penting Oke, baik. Terima kasih Pak Apin. Salam sukses untuk semua tim di Jayapura. Terus berproses. Kita pasti bisa. Baik, kembali ke Jakarta dan sekarang saya akan bantu koneksikan kembali dengan Pak Rauf. Silakan Pak Rauf. Nah Pak, kita ngobrol-ngobrol karena tadi sempat terputus, tapi Bapak sudah bercerita tentang bagaimana berproses dan tentunya itu tidak mudah bagi Bapak. Nah Pak, bagaimana sih Pak tips sukses? Karena ini waktu kita sudah semakin mendekati, maka Bapak bisa berbagi dong Pak, tips sukses menuju platinum itu apa sih dari Bapak sendiri? Baik Bu, maaf sebelumnya tadi mati lampu. Tips suksesnya sebenarnya sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Yakini saja bisnis ini 100%. Jangan ada keraguan dan jangan pernah bercerita kepada orang kalau Anda sendiri belum yakin. Yakinkan diri Anda dulu 100%. Itu dulu. Karena ketika kita sudah yakin, kita mampu mempengaruhi orang untuk yakin juga. Itu yang pertama. Yang kedua, berceritalah kepada siapapun. Jangan pernah memilih-milih orang. Karena kita tidak akan pernah tahu mutiara kita ada di mana. Kita kadang-kadang melihat orang ini bisa enggak ya? Orang ini hebat enggak ya? Itu enggak berlaku lagi saat ini. Kenapa? Karena banyak orang yang terlahir kita lihat sederhana, kita lihat enggak punya potensi, tetapi justru di balik dia ada orang-orang hebat di belakangnya. Itu yang kedua. Jadi jangan pernah memilih-milih. Dan yang ketiga, lakukan bisnis ini, ceritakan bisnis ini
Kalau Anda yakin ini adalah sebuah kebaikan, ceritakan kepada siapa saja dan jangan pernah berharap saat itu juga closing. Serahkan semuanya kepada pencipta kita. Kita berusaha menyampaikan apapun isi materi yang terbaik buat kita, yakini bisnis ini baik, kita sampaikan saja ke mereka, dan kita jangan berharap 100% closing. Kenapa? Kalau kita mengejar mereka closing, biasanya kita dijauhi, bahkan mungkin kita akan diblok nomor HP-nya. Sampaikan saja semenarik mungkin, seyakin-yakin mungkin. Suatu saat mereka pasti akan berbalik ke kita, karena Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk membalikkan hati manusia. Saya berusaha untuk ikhlas menyampaikannya, saya kumpulkan mereka, saya sampaikan, saya tidak pernah berpikir mereka mau atau tidak, yang jelas saya sampaikan saja. Suatu saat dia akan cari saya lagi. Nah, dulu mungkin di awal-awal saya greget mencari orang, setengah memaksa orang join, orang malah menjauh, orang malah takut. Nah, saya merubah strategi. Nah, sejak saya posisi silver, saya mencoba melakukan pendekatan yang sangat lunak. Saya hanya menyampaikan. Terserah Anda mau melihatnya seperti apa, yang jelas sudah saya sampaikan. Tapi kalau ini bermanfaat buat kamu, bermanfaat buat keluarga kamu, segera berpikir untuk ambil. Seperti itu. Itu tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Baik, Pak Rauf. Terima kasih untuk tipsnya, dan ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu meyakinkan diri sebelum meyakinkan orang. Closing diri kita dulu sendiri, baru bisa closing orang lain. Nah Pak, yang terakhir adalah closing statement Pak. Bagaimana Bapak juga pandangan Bapak tentang bisnis ini dan harapan Bapak ke depannya, dan juga untuk semua mitra 3i Networks Indonesia, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement. Silakan. Oke, baik. Untuk seluruh mitra 3i dan calon-calon mitra 3i di seluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri, untuk saat ini tidak ada lagi alasan untuk tidak join di 3i Network. Kenapa? Karena saat ini 3i Network adalah satu-satunya konsep yang sangat menguntungkan dan tidak merugikan siapapun. Anda jalankan atau tidak, Anda pasti untung. Jadi di sini tidak ada kata rugi, di sini tidak ada orang gagal. Orang gagal hanya orang yang berhenti di tengah jalan. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Pasang kacamata kuda, jangan nengok kiri kanan, luruskan tujuan Anda. Ingat, kita memiliki tujuan akhir, yaitu Crown Agency. Saya bersama Anda, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai posisi puncak, dan kita akan birukan, jadikan 3i Network ini adalah kalimat yang senantiasa terngiang-ngiang di telinga orang. Salam sukses dari saya, Rauf Amirullah. Salam 3i. Gokron. Baik, terima kasih Pak Rauf untuk waktunya, bisa menginspirasi dan juga memotivasi kami semua. Kami doakan Bapak bisa segera naik ke posisi selanjutnya, Titanium Agency dan kemudian Crown Agency. Baik, terima kasih Pak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam sukses luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dari Pak Rauf ya, testimoninya, bahkan tips suksesnya. Yakinkan diri Anda terlebih dahulu, baru bisa meyakinkan orang lain. Bagaimana ya, kadang-kadang orang itu suka ngotot ya, closing orang seperti maunya begitu cerita, orangnya langsung join. Ya, kita harus dipahami bahwa kita berhadapan dengan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang tipenya pemikir, ada macam-macam orang ya. Nah, kita perlu kesabaran juga, dan kita juga nggak perlu harus terlalu meyakinkan, nggak harus terlalu ngotot gitu untuk mereka harus join. Tapi bagaimana kita slow aja, kita meyakinkan mereka, kita cerita saja tentang 3i Networks ini dengan sebenar-benarnya dan keuntungan-keuntungan yang ada, dan biar mereka yang memilih, biar mereka juga yang menimbang-nimbang dan memutuskan tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha. Penolakan itu sudah makanan utama kalau join di 3i Networks. Jangan berharap ketika Bapak Ibu join di 3i Networks langsung diterima ya semua, tidak ada penolakan. Tapi di sini tantangan utamanya ketika Bapak Ibu bergabung, tantangan utamanya adalah penolakan. Jadi jangan takut, jangan alergi, karena penolakan itu adalah tantangan utama kita ya, harus dihadapi, dan kita harus punya trik untuk nggak baper ya ketika kita ditolak, di PHP-in orang. Kita jangan baper ya, dilarang baper kalau di bisnis. Baik, itu saja, dan saya
dan segenap kru yang bertugas mohon diri sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya.